Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neili Nurmasita Syam, NIM 210301501077, kelas PJKRD 21. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1, yakni pendahuluan. A. Kedudukan dan tujuan mata kuliah. Mata kuliah perencanaan pengajaran termasuk kelompok mata kuliah proses belajar mengajar yang membahas prinsip-prinsip dan cara merencanakan pengajaran suatu mata pelajaran atau pokok bahasan tertentu. Setiap kegiatan selalu berisi 3 langkah, yaitu langkah persiapan atau perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Persiapan atau perencanaan merupakan langkah awal dari suatu kegiatan, berisi berbagai upaya mempersiapkan apa yang dilaksanakan, sesuai dengan besar kecilnya kegiatan, serta kebiasaan atau cara orang mengerjakannya. Ada rencana yang dilakukan dengan cepat, sepintas, dan tanpa rencana tertulis. Tetapi ada pula perencanaan yang membutuhkan waktu lama, pengerjaan yang seksama oleh orang dan didokumentasikan secara tertulis. Seorang yang bermaksud berjalan-jalan ke kota sambil membeli sepasang sepatu, perencanaannya sangat singkat, sepintas, dan tidak tertulis. Tetapi pembangunan sebuah kota umpamanya membutuhkan perencanaan yang lama, melibatkan banyak ahli, dilakukan secara tertulis dan sangat teliti. Secara garis besar, perencanaan pengajaran mencakup kegiatan merumuskan tujuan-tujuan apa yang dicapai oleh suatu kegiatan pengajaran, cara apa yang digunakan untuk mencapai penilaian tujuan tersebut, materi atau bahan apa yang disampaikan, bagaimana cara menyampaikan bahan, serta media atau alat yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengajaran tersebut. Karena bidang pengajaran bermacam-macam, demikian juga jangka waktu, lingkup pengajaran, serta tingkat perkembangan siswa yang diajar juga berbeda-beda. Maka terdapat beberapa macam bentuk dan format perencanaan pengajaran. Semua bentuk dan format perencanaan pengajaran tersebut diarahkan kepada hal yang sama, yaitu agar terlaksana proses belajar mengajar yang efisien dan efektif serta relevan dengan misi dan tujuan dari lembaga pendidikan di mana para siswa belajar. B. Hubungan dengan mata kuliah lain, perencanaan ataupun penyusunan program atau persiapan mengajar sesuatu bidang studi atau mata kuliah pelajaran serta pelaksanaan mengajar didasari oleh mata kuliah perencanaan pengajaran. Perencanaan pengajaran memberikan konsep serta ketentuan-ketentuan praktis tentang cara menyusun rencana ataupun persiapan mengajar serta melaksanakan pengerjaan suatu bidang studi atau mata pelajaran. Sebelum seorang guru atau calon guru menyusun program semester atau caturwulan ataupun persiapan mengajar untuk satu pokok bahasan, terlebih dahulu ia harus menguasai bagaimana cara merumuskan tujuan, alat evaluasi, bahan, cara mengajar, serta media atau alat pelajaran. D. Cara menggunakan buku ini. Buku ini atau perencanaan pengajaran memang merupakan buku sumber utama bagi para mahasiswa untuk mata kuliah perencanaan pengajaran. Hal ini tidak berarti para mahasiswa hanya mempelajari satu-satunya buku sumber ini. Para mahasiswa dianjurkan untuk juga mempelajari perencanaan pengajaran dan buku-buku dan sumber-sumber yang lain, terutama yang isinya membahas pokok-pokok yang sama dengan GBPP, mata kuliah perencanaan pengajaran. Bahan-bahan dari sumber lain, apakah ini
apakah itu dari buku media massa atau narasumber. Dapat memperkaya, memperdalam atau menjadi bahan pembanding dari yang diuraikan dalam buku ini. Kalau terjadi perbedaan pendapat, jangan bingung, apalagi kaget. Kita lihat di mana letak perbedaannya. Kemungkinan perbedaannya itu hanya bersifat teknis, yaitu perbedaan sistematika ataupun klasifikasi. Kemungkinan juga terdapat perbedaan prinsip atau perbedaan yang bersifat mendasar. Hal itu kemungkinan besar disebabkan karena perbedaan dasar atau konsep atau teori yang dipakai. Itulah tadi hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.